Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pertama, ada tujuan dan fungsi penulisan LHO. Untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklarifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Kedua, ada pengertian LHO. Laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Informasi diperoleh dengan mengamati langsung secara cermat dan mencatat hasilnya. Ketiga, ada struktur teks LHO. Struktur teks LHO terdiri dari 4, yaitu pernyataan umum, berisi definisi kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Kedua, ada deskripsi bagian, berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Saat melaporkan tumbuhan, maka aspek yang dilaporkan adalah perincian seri fisik bunga, akar, buah, atau perincian yang bagian yang lain. Ketiga, ada deskripsi manfaat, berisi perincian manfaat suatu objek yang dilaporkan. Keempat, ada kesimpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan, atau simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Keempat, ciri-ciri teks LHO. Ciri-ciri teks LHO terdiri dari 5, yaitu pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Ketiga, bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Kelima, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan LHO. Melakukan kegiatan observasi, menulis kerangka laporan, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Berikut teman saya akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Teks observasi krisis air dan ekonomi di Afrika. Afrika Selatan adalah negara yang paling maju di benua Afrika. Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika atau yang biasa disebut dengan UNECA mengatakan pandemi itu dapat secara serius menghambat pertumbuhan yang sudah menolak-nolak ekonomi di sub-Sahara. Afrika dianggap sangat berisiko karena banyak berhutang banyak dan berjuang hanya untuk mengimplementasikan anggaran mereka. Afrika mungkin membutuhkan hingga 8,5 miliar pound sterling atau senilai dengan 171 triliun rupiah untuk pengeluaran kesehatan, sementara kerugian pendapatan dapat menyebabkan hutang yang tidak berkelanjutan, kata Kepala UNECA, Vera Sokwe, pada bulan Maret. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah berbicara tentang ancaman eksistensial bagi ekonomi Afrika sambil mencari hingga 120 miliar pound sterling atau senilai 2.417 triliun rupiah dari negara-negara G20. Sebuah gagasan radikal diajukan para ilmuwan di Afrika Selatan. Kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun ditambah curah hujan yang rendah di Provinsi Western Cape menjadi penyebab utama krisis air yang menimpa 3,5 juta penduduk Cape Town di awal 2018. Pemerintah mengingatkan warga untuk siap menghadapi Day Zero atau hari tanpa air apabila kapasitas air di bendungan menyusut di bawah 13,5%. Jika Day Zero benar-benar terjadi, pemerintah akan mematikan keran air di seluruh kota dan menyisakan aliran di daerah miskin saja. Perhatian pemerintah pada ekonomi di Afrika Selatan sangat berarti. Bendungan diperbanyak atau diperluas dan curah hujan yang tinggi sangat berarti untuk masyarakat di Afrika Selatan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat kami.